Yayasan Pondok Pesantren SPMA Sumber Pendidikan Mental Agama Allah berdiri tanggal 6 Januari 1961 di sebuah desa kecil, Desa Turi, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Yayasan Pondok Pesantren SPMA atau yang dikenal dengan Yayasan SMA adalah lembaga nirlaba yang bergerak secara swadaya dan melakukan pembinaan dengan basis layanan pesantren. Yayasan SMA didirikan oleh Bapak Guru Muhammad Abdullah Mukhtar yang prihatin melihat kondisi masyarakat secara kuantitatif masih mendominasi sistem sosial saat itu. Ironisnya, masih sedikit lembaga pada saat itu yang mau memfasilitasi dan menjamah berbagai persoalan yang melanda masyarakat. Maka di awal rintisannya, Bapak Guru Muhammad Abdullah Mukhtar membumikan gagasan pesantren sebagai sumber inspirasi, motivasi, dan sekaligus inovasi dalam pembangunan pelayanan kebutuhan masyarakat tertinggal. Bapak Guru Muhammad Abdullah Mukhtar mengawali gerakan pendirian pondok pesantren ini dengan menyelenggarakan pendidikan keterampilan serta pengasuhan anak-anak duafa melalui layanan yang disebut PPFMYP atau Panti Penampungan Fakir Miskin dan Yatim Piatu. Dengan pertimbangan bahwa anak-anak yang tinggal di penampungan tersebut memerlukan kebutuhan rohani serta pelayanan spiritual, maka Bapak Guru mendirikan pesantren sebagai penyedia ilmu agama. Nama yang dipilihkan untuk pesantren ini adalah Sumber Pendidikan Mental Agama Allah. Secara besaran umum, Yayasan SPMA menjadikan pelayanan programnya dibagi menjadi 3 program utama, yakni sosial, pendidikan, dan lingkungan atau disingkat dengan SODIKLING. Program sosial Yayasan SPMA memiliki layanan dasar. Yang pertama adalah lembaga pelayanan panti yang disebut Panti Asuhan Pancasila. Lembaga Pengasuhan Pancasila adalah lembaga otonom di bawah SMA yang mengasuh dan melayani anak-anak usia 0-16 tahun dan mengalami persoalan di lingkungan sosialnya. Panti Asuhan Pancasila adalah lembaga pertama satu-satunya yang memberikan layanan perlindungan bagi anak di wilayah Lamongan pada saat itu. Bapak Guru Muhammad Abdullah Mukhtar melalui lembaga panti ini mengintegrasikan dengan layanan pesantren dan saat ini telah mengentaskan ribuan anak asuh dan berdaya di keluarganya. Layanan panti sosial anak ini melayani anak-anak dari korban kekerasan, survivor anak jalanan, anak-anak yang mengalami KDRT, anak telantar, anak tanpa identitas, dan anak-anak yang berkebutuhan khusus atau Children in Need Special Protection. Mereka datang dari lembaga perujuk yang diikat dalam referral system dari berbagai lembaga pemerintah maupun non-pemerintah di tanah air. Kedua adalah Panti Wirda Mental Kasih, badan otonom Yayasan SMA yang memberikan layanan kepada para lanjut usia. Para lanjut usia ini membutuhkan perawatan khusus dan intensif serta menginginkan layanan agama secara privat. Lanjut usia yang ada di SMA datang dari berbagai macam keluarga, dirujuk oleh lembaga-lembaga peduli lansia yang berjejaring dengan Yayasan SMA. Layanan lansia ini memiliki 2 sistem, yakni berasrama dan sistem cottage. Sistem asrama ditampung dalam layanan yang diberikan pengasuhan dalam 24 jam. Sementara layanan cottage adalah menggunakan home visit. Para pengasuh yang disediakan SMA menyambangi warga di rumah-rumahnya yang membutuhkan pendampingan. Para santri SMA yang dikader menjadi caregiver kader mendampingi para lansia ini dalam kebutuhan spiritual, sosial, mental, dan juga survival. Layanan ketiga adalah pengawal. Pengawal ini adalah singkatan dari Perlindungan Anak Wanita Lansia. Pengawal dibentuk sebagai respon atas persoalan seperti kebencanaan, konflik, kekerasan rumah tangga, salah asuh keluarga, serta dampak buruk yang menyasar kelompok rentan terutama anak, wanita, dan lansia. Pengawal memiliki suplayanan, diantaranya yang pertama referral system, di mana pengawal akan menerima dan mengadvokasi para survivor klien yang perlu penanganan lebih lanjut.
shelter. Pengawal juga menyediakan rumah aman bagi survivor yang ingin mendapatkan perlindungan atau rumah tinggal sementara. Konseling, pelayanan juga menyediakan survivor yang ingin berkonsultasi terhadap tahapan penanganan lebih lanjut. Home visit, pelayanan pengawal juga melaksanakan kunjungan ke rumah survivor yang perlu pendampingan intensif. Di pengawal ini, SMA juga menyediakan klinik yang buka beroperasi dalam 24 jam dengan tenaga medis yang siap saat diperlukan dan bekerja atas dasar kesukarelawanan. Layanan sosial berikutnya adalah Santri Tangga Bencana. Santri Tangga Bencana adalah unit kegiatan yang dibentuk untuk merespon kejadian luar biasa atau bencana yang melanda Indonesia. Santana, Santri Tangga Bencana, dirintis oleh Bapak Guru Matullah Mukhtar seiring beliau merintis pesantren, yaitu di tengah situasi banjir dan juga bencana sosial yang melanda pada era 65-60-an. Saat ini Santana telah berkembang dengan layanan satu medis Santana terdiri dari tim medis, Eva Santana, tim evakuasi, distri Santana untuk distribusi bantuan, info Santana untuk penggalian informasi dukungan, logis Santana untuk melaksanakan kebutuhan pergudangan dan permakanan, dai Santana untuk memulihkan kondisi yang perlu dukungan spiritual, Ais Santana untuk dukungan rehabilitasi bangunan dan sarana bantuan, dan tim lain yang bergerak untuk kondisi gawat darurat. Di bidang pendidikan, Yayasan Pondok Pesantren SMA menyediakan layanan di bidang formal, informal, dan non-formal. Di bidang formal, Yayasan SMA menyediakan tingkat pendidikan mulai dari PAUD, KBTK, hingga Madrasah Aliyah. Di Madrasah Aliyah, sistem pembelajaran diintegrasikan dengan menggunakan falsafah madrasah open source, di mana sumber belajar terbuka, guru siapa saja dan alam bisa menjadi laboratorium fasilitatornya. Di Madrasah Aliyah Ruhul Amin, para kader, santri, calon-calon tenaga penyayang umat dididik selama 3 tahun untuk bisa bekerja mengamalkan ilmu-ilmu agamanya sekaligus mencari investasi ukhrawi dengan ilmu manfaat yang berpahala syafaat dunia akhirat. Sejak didirikan tahun 94, Madrasah Aliyah Ruhul Amin atau disingkat MARA telah meluluskan banyak kader-kadernya yang kini tersebar di seluruh Indonesia sekaligus menjadi perintis cabang-cabang SMA di seluruh Nusantara. Merujuk nama yang dipilih untuk madrasah ini yakni Ruhul Amin yang berarti malaikat Jibril, MARA memiliki cita-cita sebagai caraka atau penyampai pesan-pesan kebenaran sekaligus perpanjangan wahyu keilahian, bagaimana Jibril yang senantiasa patuh pada Allah dan menjadi pengawal setia bagi para utusannya. Madrasah Sanawiyah Al-Mubarakah ini adalah tingkatan untuk anak-anak pelajar usia setara sekolah menengah pertama. Ini adalah layanan SMA yang dinamai dengan Madrasah Sanawiyah Al-Mubarakah. Di tingkat dasar, Yayasan SMA memiliki Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Kafa atau disingkat MIKAFA. Ini adalah pendidikan dasar setelah anak-anak usia dini menyelesaikan pendidikannya di tingkat formal paling dasar yaitu TK, PAUD, dan kelompok bermain. Yayasan SMA juga melembagakan masjid sebagai sumber daya pembelajaran sekaligus sarana pendidikan secara resmi dan menjadi nama di semua cabang SMA. Masjid seluruh SMA dinamai dengan Masjid Ruhullah, di mana disinilah pusat pengkaderan yang memberikan layanan kajian, basul masail, ngaji tartil, termasuk juga pengantaran para kader melalui prosesi nikah masal Rahmat Pura, serta sekaligus menjadi fasilitasi 8 rukun santri. Santri Bahari, santri SMA juga diberikan kemampuan untuk bisa memanfaatkan potensi pantai, pesisir, dan laut sebagai sumber kemakmuran, sumber kesejahteraan, sekaligus sebagai aju pertahanan negara dari para agresor yang mengancam kita. Santri Bahari diberikan kemampuan diantaranya adalah kemampuan penyelaman dasar, kemampuan untuk berdakwah di masyarakat pesisir,
kemampuan untuk bertahan di lingkungan laut dan kepulauan, serta kemampuan untuk pendaratan di saat gawat darurat. Selanjutnya, pelayanan pendidikan juga mendidik para santri SMA untuk menjadi kader-kader santri bela negara atau disebut Trilaga. Santri bela negara ini adalah upaya sebagai warga negara yang mempertahankan kelangsungan bangsa Indonesia serta negara kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 45 serta ideologi Pancasila. Untuk program lingkungan, SMA memberikan layanan program lingkungan melalui lembaga otonom yang disebut Pendidikan dan Pusat Informasi Lingkungan Hidup atau disingkat PILIH. PILIH adalah kegiatan layanan SMA yang menyediakan informasi dan edukasi tentang isu-isu lingkungan kepada masyarakat, diantaranya isu biru tentang air dan udara, isu hijau tentang tanaman dan hutan, serta isu coklat tentang tanah dan lahan basah. Di antara kegiatan PILIH adalah melakukan advokasi kepada masyarakat atau pengambil kebijakan di tingkat eksekutif maupun legislatif. PILIH juga sebagai sarana penyaluran aspirasi santri yang memiliki tugas pokok fungsi sebagai khalifah yang menjaga wajibnya lestari bumi. PILIH juga merupakan terapi dan juga harmonisasi alam dengan kita umat manusia, di mana PILIH percaya kalau kita menjaga alam, alam akan menjaga kita. PILIH telah membuat program percontohan di berbagai tempat SMA pusat maupun cabang, diantaranya program pencontohan biogas santri memanfaatkan kotoran untuk diambil gas metana sebagai bahan bakar alternatif di tengah kesulitan masyarakat mendapatkan bahan bakar minyak. PILIH juga menyediakan layanan KIE untuk edukasi dalam bentuk stiker, flyer, poster, serta penggalangan kampanye pelestarian. PILIH juga melaksanakan kegiatan edukasi dan advokasi kepada anggota dewan melalui kerja jejaring Environment Parliament Watch atau IPW. PILIH juga menyediakan layanan lingkungan terutama kepada sekolah-sekolah dan madrasah supaya mengikutkan lingkungan dalam kurikulum pembelajaran, sehingga di sekolah atau madrasah bisa disebut sebagai sekolah kauniyah atau sekolah alam. PILIH juga membawahi program Kesatriaku atau kelompok santri pecinta alam, di mana para santri melakukan kampanye kesadaran kepada masyarakat, baik masyarakat di desa, kelompok tani hutan yang bekerja sama dengan berbagai lembaga, diantaranya perhutanan sosial atau social forestry yang bekerja sama dengan perhutani. PILIH juga memiliki pertanian organik terpadu atau POT, di mana para santri dibelajarkan tentang pertanian yang tidak terpatok pada pupuk kimiawi dan lebih menggunakan pupuk-pupuk dari sumber alami. PILIH juga memiliki pataka atau pelestarian tanaman satwa dan langka, di mana para santri dan siswa diberikan pemahaman tentang konservasi dan satwa serta fauna serta flora yang perlu dilindungi. PILIH juga memiliki program Balai Biji Benih. Santri siswa SMA diharuskan untuk paham tentang potensi nutfah yang ada di seluruh persada Nusantara, di mana biji-biji terbaik yang bisa menjadi bahan ketahanan pangan untuk potensi republik ini. PILIH juga mendidik para santrinya untuk bisa menjadi kader-kader petani atau santri taruna petani, di mana profesi yang akan dicita-citakan nanti minimal ada 4, yakni petani, peternak, pekebun, petambak. PILIH juga memiliki Darwis atau kelompok sadar wisata yang disebut Sandawita, Santri Dharma Wisata Keluarga, di mana proyeksi dari wisata ini adalah wisata alternatif yang mengkombinasikan antara wisata religi dan wisata ekologi berwawasan kearifan dan pelestarian lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keunggulan pendidikan di SPMA adalah 1, punya 5 tata nilai. Yang kedua adalah ada take in take out, di mana persoalan di masyarakat dibawa ke dalam asrama. Sebaliknya, anak-anak dibawa belajar bersama masyarakat. Yang ketiga adalah merdeka belajar, di mana santri siswa bebas untuk memilih pelajaran yang mau diampu. Begitu juga tempat sistem
Yang keempat adalah ada tahapan di mana mulai pertama outbound, kemudian ada belajar bersama masyarakat, dan sampai kepada penugasan-penugasan di luar pulau-pulau terpencil. Yang kelima adalah lifelong learning, di mana siswa-siswa meskipun pendidikan formal sudah selesai tetap boleh dan bisa untuk belajar di SPMA sampai kapanpun dan dimanapun. Yang keenam adalah prophetic, di mana seluruh siswa santri itu adalah minim atau tidak ada bayar sama sekali. Begitu juga ustadz-ustadz. Yang keenam adalah memadukan sistem pendidikan formal, non-formal, dan informal dalam satu pendidikan di asrama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ayo sungguh-sungguh mengamalkan dawai Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu intang surkum yang surkumullah wa yusabbit aqdamakum. Kita ayo menolong agama Allah di mana berada. Insya Allah akan ditolong dunia akhirat. Insya Allah akan ditolong Allah dunia akhirat. Seperti Nabi Muhammad SAW. Wallahu fi aunil abdi, maka anal abdu fi auni akhi. Siapa yang suka menolong umat, orang, akan ditolong Allah dunia akhirat. Dunia tempatnya menanam, artinya majru'atul akhirah. Ayo kita tanamnya ilmumu, tenagamu, hartamu. Bisa diundur di sana bersama para syuhada, para sholihin.